Jadi minimal kasih gini Tapi kami menggunakan itu kami nggak ada menggunakan itu gantian dulu Karot, gantian dong mulia. Ya. Pertama, di dalam seluruh Old Testament atau New Testament tidak pernah Tuhan mengajari nabi-nabi atau Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu akan mati terkutuk di salib untuk menebus dosa. Apa yang benar kemudian dari Yesus? Ketika kita masuk ke dalam ranah ayat, sesungguhnya kata Yesus, Allah Bapa itu Maha Pengampun, tidak perlu mati, dibunuh dan telanjang, tidak perlu. Kenapa? Betul. Di Yohanes 8:34, aku berkata kepadamu, kata Yesus, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tidak pernah Yesus bilang, kamu berbuat dosalah, berlompatlah di gereja, aku sudah mati terkutuk menebus dosa Kristen. Tidak pernah. Nah kemudian, di Yohanes 1 nomor 9, jika kita mengaku dosa kita, maka dialah yang setia dan adil, kata Yesus, sehingga dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita dan mencuci kita dari setiap kejahatan. Amin. Di mana kemudian ajaran Tuhan mati konyol? Nah di Lukas 6:37, janganlah kamu menghakimi supaya kamu pun tidak dihakimi. Ampunilah kesalahan mereka. Di dalam Lukas 23:34, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan, ya Bapa, aku mengampuni mereka karena aku sudah mati konyol, mati terkutuk. Di dalam Matius 11:25-26, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah kesalahan siapapun, supaya Bapamu di surga juga akan mengampuni dosa kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni dosa kamu. Begitu juga di Matius 6 nomor 14-15. Apalagi Matius 18:22-23, bahkan sebanyak 70 kali meminta maaf, kata Yesus. Pertanyaan yang timbul kemudian, karena saya sudah bilang tadi, seharusnya Karut menangkap poin ini. Tidak pernah dari Old Testament, kalau tidak tahu apa itu Old Testament, itulah 39 buku dari Perjanjian Lama yang kemudian diselidiki oleh Lukas dalam Yunani Quinde 65 Masehi. Tidak pernah di situ disampaikan ajaran kepada para nabi, termasuk Musa yang menerima Torah di Gunung Sinai, itu mengajarkan Tuhan menjadi mati konyol, menebus dosa Kristen. Ternyata bila kita pelajari banyak hal, ajaran konsep penebusan dosa melalui kematian Tuhan ini adalah ajaran paganisme, pagan Yunani, pagan Romawi. Bahkan 25 Desember kemudian yang disambut oleh teman-teman Kristen di abad ke-19 itu juga diadopsi dari kelahiran Mitra. Lagi-lagi Dewa Matahari. Nah ini Karut, di mana kemudian kamu dapat solusi atau ajaran bahwa Tuhan itu harus disalibkan untuk menebus dosa manusia? Siapa yang ngajari ini? Ternyata Paulus. Ya, jadi tidak pernah Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu mati konyol. Karena dalam 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Tiada seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kemuliaan yang kekal. Amin. Sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan dipaksakan mati konyol dengan separuh telanjang kemudian menjadi Tuhan, ajaran sopok nih, bukan ajaran Yesus nih. Gitu. Jadi kami intinya hanya mengembalikan kamu setidak-tidaknya, kalau kamu tidak mau percaya kepada Islam, insya Allah Islam itu sudah kelar. La ikrah fiddin, inna dina indallahil Islam. Jadi kalau Islam itu sangat final, apalagi definisi pengajaran. Namun saya kembalikan kamu kepada Bible. Ajaran sopok nih mengatakan Tuhan itu harus mati menebus dosa Kristen gitu. Silakan. Bang, ini aku jawab ya. Enggak ada yang memaksakan harus Yesus itu harus disalibkan, enggak. Tapi itulah dosa manusia itu pada zaman itu yang menyalibkan Yesus. Itu akan terjadi, Bang. Bukan karena kita harus menyesuaikan dengan isi Alkitab, bukan. Tapi memang itu harus terjadi. Bukan itulah dosa itu menyalibkan Yesus itu. Tapi setelah itu semua terjadi, sekarang apa yang manusia lakukan, terutama untuk kami sebagai pengikut Kristus? Memuliakan kan, bukan menghina. Tapi kecuali nih, Abang wajar berkata seperti itu kalau sampai hari ini, sampai detik ini kami juga melakukan hal seperti itu.
menyalibkan, baru abang bisa berkata seperti itu. Tapi kan kami sekarang ini memuliakan bahwa kami percaya bahwa hanya Dia satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Begitu. Gitu loh bang. Jadi semua yang abang katakan itu benar. Cuma sekarang pemahamannya abang gimana ya? Aku bingung sih Udah bingung. Jadi gantian lah kalau sudah bingung Kak Rod, gantian. Betul. Ini. Itu Jadi udah benar gitu loh membacakan ayat. ya alhamdulillah karena memang saya itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah yang saya pernah imani dulunya, maka saya tidak boleh menambahkan dan mengurangi. Gantian lah ngomongnya ya. Intinya di sini kita belum dapat poin atau solusi ajaran sopo Tuhan harus dikutuk disalib untuk menebus dosa Kristen. Ternyata kalau kamu mengatakan bahwa itu nggak ada yang mengajarkan bang, tapi itu dosa manusia itu sendiri. iya, ini yang saya mau sampaikan. Ternyata Karut ngomong ini, ngomongnya sopo ini, ngomongnya Paulus. Ayatnya mana Al-Hidayah 1 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa untuk menebus dosa manusia. Paulus ini sopo? Bukan kakinya Yesus, bukan tantenya Yesus. Tiba-tiba ngomong di Galatia 6 nomor 11, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Paulus ini siapa? Yang tiba-tiba berkata 2 Korintus 12 nomor 17, dia berkata bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus ini siapa? Yang menjerat manusia dengan tipu daya di 2 Korintus 12 nomor 16. Paulus ini siapa? Yang bila berkata-kata dia berkata dusta. Roma 3 nomor 7. Nah ini Karut, banyak hal yang harus kamu pelajari. Sopo sejatinya Paulus nih? Kok tiba-tiba dia mengajarkan Tuhan itu mati konyol, dibunuh sama manusia yang ternyata yang diadopsi dari ajaran paganisme. Ingat, keyakinan atau keimanan setiap oknum beragama yang kemudian Tuhan itu menjadi seperti makhluk dan dibunuh oleh makhluk ciptaannya, itu adalah ajaran pagan. Para nabi tidak pernah mengajarkan itu Karut. Karena Yesus mengatakan solusi ketika ditanya sama orang Saduki ahli Taurat, guru, hukum yang manakah yang utama? Maka jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, aku yang mati konyol. Enggak, dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, bukan hinakanlah Tuhan Alamu, percayalah dia mati konyol disalib, bukan begitu. Ini, jadi saya intinya berdiskusi sama Anda, saya mendudukkan Yesus di tempatnya yang benar sebagai abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Tuhan. Yohanes 13 nomor 16. Seorang nabi kata Yesus tidaklah lebih tinggi dari tuannya, atau seorang rasul utusan dari yang mengutusnya. Abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Tuhan kata Yesus. Tiba-tiba kamu ngomong dia itu sudah dibuat berdosa kata Paulus. Itu jadi Kristen itu Karut bukan pengikut Yesus ya. Sejatinya pengikut Yesus, alhamdulillah, ini yang sedang berkata-kata sama kamu Al-Hidayah. Yohanes 14 nomor 12, kalau kau mengikuti aku, kalau kau menurut perintahku, kau harus melakukan pekerjaanku. Pekerjaan Yesus itu apa? Disunat. Pekerjaan Yesus itu apa? Tidak makan babi. Pekerjaan Yesus itu apa? Matinya di kafan. Pekerjaan Yesus itu apa? Wajib berpuasa. Pekerjaan Yesus itu apa? Hanya satu Tuhan ketauhidan. Pekerjaan Yesus itu apa? Di dalam 1 Korintus 11 nomor 5 dan 6, perempuan wajib bertudung. Bahkan memasuki bait Allah bercuci tangan dan kaki. Ini yang sedang ngomong sama kamu ketika kamu mengatakan kamu pengikut Yesus. No, Kristen itu pengikutnya Paulus Karut. Itu silakan. Masalah abang yang katakan bersunat, perempuan harus bertudung, itu sama kami itu hanya ini ya, apa namanya, bukan itu intinya bagi kami. Intinya bagi kami itu adalah keselamatan. Itu loh bang. Kalau bersunat itu adalah tradisi orang Yahudi pada saat itu. Dan sampai sekarang mungkin ya, terus bikin kafan juga mungkin itu tradisi juga, dan sampai sekarang mungkin mereka melakukan itu gitu loh. Tapi intinya di kami ini sekarang keselamatan aja gitu loh. Percaya Yesus, kita teladani apa yang diajarkan, udah itu.
Oke. Karena kalau kita percaya sama Yesus, tapi kita tidak melakukan apa yang Dia ajarkan, tidak mengasihi, kita membunuh, kita mencuri, kita berperang, kita ini, Itu semua ada ketertiban dalam Islam. Jadi gini Karot, Yesus itu sesungguhnya datang, dia itu mengikut ajaran para nabi melalui kitab terdahulu, atau dia datang dan mengajarkan perjanjian baru? Kenapa Bang? Kenapa? Sorry. Yesus itu ketika ada di Bani Israel, dia mengajarkan kitab-kitab perjanjian lama, ataupun dia mengajar kitab perjanjian baru? New Testament. Dia itu kan awal dan akhir, jadi dia udah perjanjian lama juga dia iya, perjanjian baru juga dia iya. Nah, di sini Dia bukan, enggak. Perjanjian lama dia itu berupa firman yang langsung nih. Allah sendiri yang berbicara kan ke nabi-nabi. Nah, setelah itu perjanjian baru, itulah kedatangan Yesus, kelahiran Jadi Yesus. perjanjian baru itu ajaran Yesus, Karot? Betul? Iya dong. Oke. Perjanjian baru itu ajaran Yesus, ya toh? Saya tanya sama Anda. Lukas ini sejatinya sopo, Markus ini sejatinya sopo, dan Paulus yang menguasai sebanyak 86% perjanjian baru ini sopo dari Yesus. Menurut Yesus, siapa Paulus ini? Paulus itu adalah rasul yang dipilih langsung, cuma dia loh satu-satunya rasul yang dipilih Allah, dipilih Yesus gitu loh. Yang lain masih tahu dia begitu menganiaya orang-orang Kristen, mengikut Kristus, dia langsung dipanggil sama Tuhan, dia terjatuh, melihat cahaya, dia bertobat, dia jadi rasul. Dia yang menyampaikan semua tentang ajaran-ajaran Yesus ke semua daerah. Karot, Gitu. gini Karot ya, itu untuk iman silakanlah. Tetapi kalau apa yang saya tahu, para nabi yang dipilih oleh Allah itu tidak pernah dulunya itu adalah orang penjara, lalu tiba-tiba dia bilang dia bertaubat. Itu dia mengajarkan terorisme kalau begitu. Namun poinnya di sini yang menarik adalah ketika Karot mengatakan Yesus mengajarkan perjanjian baru, setahu aku, perjanjian baru itu adanya ditulis dimulai dari surat-surat Paulus di 37 sampai 55 Masehi. Sampai diteruskan oleh Lukas melalui penyelidikan kitab sampai 85 Masehi. Kemudian yang terakhir Wahyu 110 Masehi. Ini sejatinya semuanya sudah tidak ada Yesus. Nah, kamu tadi mengutip ketika si Paulus sendirian memberi kesaksian tentang dirinya, itulah. Apalagi dibumbu dengan dogma gereja bahwa ya Paulus itu rasul pilihan Allah. Ini Nemo Keper. Sementara di Kisah Para Rasul 9 nomor 3 sampai 7 itu dia kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Si Paulus ini kan saya sudah mengatakan, menurut Yesus, siapa si Paulus? Dengarkan baik-baik. Di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai orang munafik, hai orang Farisi, ahli Taurat, kata Yesus. Coba siapa yang dikatakan di sini? Di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu sesungguhnya adalah orang tokoh sekte dari Nasrani, orang Farisi yang mengajarkan penyakit sampar karena bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, di dalam ayat tersebut Yesus mengatakan, kamu menjelajahi daratan, mengharungi lautan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 2 sampai 6, Paulus itu menjelajahi dan menyeberangi Bitania untuk menjadikan Kristen. Nah, padahal kata Yesus, kamu jadikan dia orang neraka yang apabila dia bertaubat dia menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Siapa ini yang sejatinya ini? Kristen. Kalau Paulus mengatakan perbedaan Yesus itu kemudian Yesus Tuhan dan Allah itu adalah Bapa, tiba-tiba Kristen nih ngomong nih, nongol nih. Yesus itu firman inkarnasi Allah. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia yang tidak pernah dikatakan oleh ayat dalam perkataan Allah atau Yesus sendiri tidak pernah ngomong itu. Sebab itulah Yesus mengatakan dia akan menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Nah, menurut orang Yahudi, siapakah si Paulus? Coba kamu baca di Kisah Para Rasul 36-24, Kisah Para Rasul 24 nomor 4 sampai 5, Kisah Para Rasul 18 nomor 13.
di mana-mana pun dia itu adalah penyakit sampar yang mau dibunuh sama orang Yahudi karena pengajarannya yang bertentangan dengan Taurat. Sudah jelas ini Karot. Bahkan Kristen itu ketika kamu mengklaim pengikut Yesus, pengikut Kristen itu sesungguhnya adalah pengikutnya Paulus, bukan pengikut Yesus. Bentar aku jawab ya Bang ya. Bentar. Tuhan kami itu, Yesus kami datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, mencari domba yang hilang. Bukan kalau orang-orang baik nggak didatengin, tapi justru orang-orang yang jahat lah yang didatang, orang yang hilang. Untuk supaya bertobat, karena dia mengasihi. Begitu loh Bang. Jadi si Paulus ini, jadi bukan karena dari kita selamat Bang, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan itu memilih walaupun dia membenci pengikut Kristen waktu pada saat itu, tapi Tuhan memilih dia, walaupun dia membunuh, membinasakan orang-orang Kristen. Tapi boleh nanya dong kalau gitu Karot, boleh nanya dong. Kamu mengatakan Yesus itu datang untuk orang-orang jahat ya, bukan orang-orang benar ya? Betul ya? Iya, saya tanya. Mencari domba yang hilang. Oke, saya tanya. Maria yang melahirkan Tuhan ini apakah orang jahat? Di Matius 10 nomor 2 sampai 6 itu yang ketika Yesus memilih murid-murid itu, 12 orang itu, apakah itu orang-orang jahat? Ya enggak juga. Ya enggak juga loh Bang. Itu dia orang suci, bukan. Itu kita nggak bisa meletakkan Tuhan itu sesuai dengan pikiran kita. Justru kamu yang meletakkan dia sebagai pikiran kamu, dalam pikiran kamu Karot. Saya ini kan membaca Bible, jadi saya mendudukkan pondasi pengajaran Yesus itu dari Bible gitulah, bukan ditambah dengan bumbu doktrin. Bukan. Abang ini menempatkan si Paulus ini seolah-olah tidak layak gitu loh mengajarkan ajaran Yesus. Padahal dia udah dipilih langsung sama Yesus gitu loh, supaya menyampaikan berita-berita kabar baik ke seluruh penjuru. Gitu loh Bang. Sampaikan dulu Karot, nanti izin saya tanggapi, sampaikan aja dulu. Iya itu maksud aku itu Tuhan kami itulah kasih karunia. Jadi dia terserah dia memilih siapa menjadi alat dia untuk menyampaikan berita-berita kabar baik. Nah ini abang juga kita nggak tahu loh, nggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau sekejap saja hati abang itu bisa diambil Tuhan, maksudnya diluruskan, maksudnya supaya abang percaya sama Yesus bisa. Kenapa enggak? Karena abang udah tahu semua isi Alkitab, malah lebih pintar dari aku. Kita nggak tahu, nggak ada yang mustahil. Jadi kita nggak bisa karena kita baik, jadi kita yang dekat sama Tuhan nggak juga. Itu kita menyombongkan diri, tapi semua itu adalah kasih karunia, anugerah Tuhan. Terserah Tuhan mau memilih kita menjadi muridnya. Seperti itu sih kalau pemahaman aku ya Bang ya. Karena aku bukan orang apologet gitu. Bahasa istilah bahasa luar-luar aku tidak mengerti, terus terang aja. Oke. Gantian Karot. Jadi kalau kamu mengatakan tidak mustahil bagi Tuhan untuk menjamah saya, alhamdulillah. Justru oleh karena Yesus memerintahkan saya kemudian untuk meninggalkan Kristen yang katanya pembuat kejahatan, saya yang dulu adalah Kristen pemain gitar gereja akhirnya masuk Islam. Jadi kamu terlambat ketika kamu bilang saya harus kembali kepada Kristen. Jadi ketika kamu heran bagaimana seorang pikai menguasai Bible, karena memang dasar saya masuk Islam itu bukan berdebat, hanya membaca Bible, karena saya menjadi pengikut Yesus yang benar. Sekarang gini, ketika kamu mau mencari konfirmasi kepada iman kamu tentang Paulus, coba dengarkan baik-baik ya. Kalau perkataan Yesus kan jujur tuh, apalagi sebagai Tuhan. Di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di Yohanes 12 nomor 49, 40 ayat 50, tetapi aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang memerintahkannya. Kata Yesus di Yohanes 10:29, Bapakku lebih besar daripada aku dan siapapun. Kata Yesus, Bapa yang mengutusnya, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kata Yesus bahwa hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya yang benar. Dan kata Yesus, mengasihi Allah harus kita percaya Dia yang esa. Coba, harap kamu santai karena saya menyampaikan apa kemudian yang tidak kejujuran dari Paulus. Di Roma 3 nomor 7,
Akan tetapi, jika kebenaran Allah oleh karena dosaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi lagi sebagai orang bersalah, orang berdosa? Ini perkataan Paulus di 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 12:16. Kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12:11. Sungguh aku bodoh. Sebenarnya harus kamu puji aku meskipun aku tidak berarti sedikit pun. 2 Korintus 11:23. Aku berkata-kata seperti orang gila. Aku lebih gila lagi. 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat Allah telah kurumpat dengan supaya mendapat tunjangan dari mereka. Galatia 1:3. Paulus membinasakan jemaat-jemaat Allah. 1 Korintus 15:9. Aku paling hina, tidak pantas disebut rasul. 1 Korintus 9:23. Sengaja mengambil bahagian dalam Injil supaya mendapat keuntungan di dalamnya. Di Roma 11:13-14. Paulus sendiri mengaku dia rasul yang di luar Bani Israel, luar orang Yahudi. Nah, di dalam 1 Korintus 4:10, kamu bodoh karena Kristus, tetapi kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu bijaksana, kamu arif. Nah, di dalam Filipi 1:18, tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus harus diberitakan, baik dengan maksud palsu atau dusta, aku tetap bersuka cita. Nah, ini sudah jelas loh perkataan Paulus ini. Kenapa kita mengatakan Yesus kalau harus memuliakan Paulus? Sementara kalau Yesus mengatakan Paulus ini siapa? Celakalah kamu hai orang munafik, hai orang Farisi. Ya, kamu menjelajahi daratan, mengarungi lautan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Padahal kamu menjadikan dia orang neraka yang menjadi 2 kali lebih jahat daripada kamu. Nah, ini perkataan Yesus. Kalau siapa Paulus? Diperjelas sama Yesus di Matius 23:9. Jangan ada pada kamu siapapun di atas bumi ini sebagai bapa, karena hanya ada satu bapa kita yang di sorga, kata Yesus. Tetapi kalau Paulus di 1 Korintus 4:15, sungguh pun kamu mempunyai beribu-ribu bapa pendidik, tetapi kamu tidak mempunyai banyak bapa. Sebab akulah di dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Dalam Yohanes 8:44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu ingin menuruti keinginan bapakmu, yang dia tidak hidup dalam kebenaran. Dan apabila dia berkata-kata, dia berkata dusta. Nah, ini buktinya yang tadi barusan saya bacakan. Firman dari Paulus. Bagaimana saya mau menjadi Kristen karena itu pengikut Paulus sejatinya, Karot? Silakan. Tadi ada yang nulis typing di bawah itu. Aduh, hafalan si apa tuh, siapa nama abang nih? Daripada guru tentang Bible katanya. Nah, itulah yang namanya ahli Taurat ya. Ahli Taurat. Begitu. Jadi abang tinggal pemahaman aja. Gitu loh. Dan aku sangat menyayangkan juga sih, tapi ya itu terserah abang juga ya. Ternyata abang dari pernah jadi pengikut Kristus, dan jadi sekarang berarti abang mualaf begitu ya. Jadi Kristus, Karot, pengikut Paulus kali ah. bukan, katanya si abang pernah pemain gitar di gereja. Iya. Itu. Kalau dulu lagunya kami untuk persembahan gini, persembahan kami sedikit sekali, Iya. kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Itu lagu kami dulu. Bukan apa-apa. Ya, bukan. tetapi kalau diubah lagi yang sekarang, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadiratmu, gitu kan? Benar. Kalau saya tahu ya, Ya, itu kengkong wadahnya besar. itu yang dikatakan seperti ahli-ahli Taurat yang lebih mengerti daripada orang Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah keuntungan kita mendapat kembali kepada Tapi fitrah. tidak memahami, kan itu sia-sia juga bang. Bagaimana lagi Karut mau difahami kalau sudah bahasa Melayu? Bagaimana kita mau mentafsir dengan bahasa Korea gitu loh? Karena abang tidak melakukan, karena tidak percaya begitu. Loh, siapa yang tidak melakukan di sini Karut? Gini Karut. Percaya sama Yesus. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 17:3 itu, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Saya tanya, yang mengenal satu-satunya Allah yang esa, yang tidak ada lain kecuali dia, itu siapa? Islam apa Kristen? Kalau Kristen harus kamu paham dulu Tritunggal. Firman itu menjadi manusia. Allah itu manusia itu Allah itu sendiri. Tidak pernah Yesus ngomong seperti itu.
Di Yohanes 5:37, kamu tidak pernah mendengar suara Bapa, tidak pernah juga melihat rupanya, gitu kata Yesus. Tetapi kalau kita masuk Kristen, harus Yesus itu adalah Allah yang dibunuh. Di Markus 14:65, mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya dan berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Malah para pengawal pun memukuli dia. Ajaran siapa nih? Manusia ini memukul Tuhan nih, meludahi Tuhan nih. Ternyata bukan ajaran Yesus, karena bedanya kita dengan orang-orang beriman karena saya percaya Yesus itu adalah nabi utusan kepada Bani Israel. Itulah dosa pada saat itu, Bang. Itulah dosa pada saat itu yang menyalibkan Yesus. Jadi gini, Karot, Kalau untuk curhat-curhat gini ya. Enggak, kalau yang menyalibkan Yesus sekarang ini abang lah. Iya, sekarang gini, yang menyalibkan Yesus itu diampuni juga nggak oleh Yesus dosanya? Iya, diampuni. Kalau dia bertobat, percaya bahwa Yesus yang satu-satunya. Karot, coba saya tanya, yang menyalibkan Yesus itu diampuni nggak oleh Yesus dosa mereka itu? Diampuni kan dia berdoa, Bang. Ampuni mereka. Ya Bapak, ampunilah mereka. Terbuat. Lukas 23 nomor 34 toh. Sekarang saya tanya, yang mengampuni di situ, yang disalib atau oknum yang tidak disalib? Kalau yang disalib nggak diampuni lah, orang dia ini Allah itu sendiri. Enggak, yang berkata di situ yang ya Bapak ampunilah mereka. Saya tanya, yang mengampuni dosa si penyalib ini yang berkata-kata atau oknum yang tidak ada di situ? Allah Bapa. Nah, bukan Yesus toh. Kenapa kamu bilang dia itu penebus dosa? Dia adalah dosa. Astagfirullahaladzim. Itu kan secara manusia utuh, Bang. Siapa bilang Yesus itu kucing, Karot? Memang dia manusia kok. 1 Yohanes 4 nomor 2 dan 3, hendaklah kita menguji apakah roh itu berasal dari Allah. Ketika kita percaya Yesus adalah anak manusia yang diutus oleh Allah. 2 Yohanes 1 nomor 7 pun menguji demikian, percaya Yesus adalah anak manusia, bukan anak kucing. Sekarang siapa bilang Yesus anak kucing? Tetapi bila kamu mengatakan dia adalah Tuhan, maka di sini kita diskusikan gitulah. Bentar. Abang tadi mengatakan bahwa kamu mengikuti ajaran Paulus. Yes. Karena ajaran Paulus ya, makanya aku pindah keyakinan. Begitu bukan? Betul. Sekarang aku tanya. Abang kan udah maaf banget nih. Abang kan udah agama Islam. Al-Islamu yalu wa yubla alaih. Abang sudah bedakan belum? Yang diajarkan sama Paulus sama yang diajarkan Muhammad. Gimana? Apa yang abang dapat dari situ? Diajarkan oleh Rasulullah itu sama persis dengan ajaran Yesus. Tetapi di ajaran Paulus itu jangankan Rasulullah, Yesus saja bertentangan dengan Paulus. Mau buktinya? Kalau Paulus itu mengajarkan, dengar dulu dong, saya kasih buktinya gitu. Jadi kalau berkata-kata itu kan harus punya data dasar. Data semua, Bang. Udah abang bacakan semua tadi datanya. Enggak, ini saya membuktikan. Kalau Rasulullah dengan Yesus itu ajarannya sama. Coba, Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Yesus pernah nggak ngomong seperti ini? Pernah. Ayatnya mana? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Maha Esa. Di dalam Yohanes 5:44, kamu harus mengenal Dialah yang datang dari Allah yang Esa. Allahu Samad, Tuhan itu tempat memohon sekalian hajat, tempat bergantung sekalian makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Apa kata Yesus? Pernah juga diajarkan oleh Yesus. Di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 11 nomor 42, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena selalu mendengarkan aku. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Diajarkan juga oleh Yesus toh. Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan juga anak manusia sehingga menyesal. Di 1 Samuel 15:29, lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya karena dia Allah bukan manusia. Nah, walam ya'tullahu kufuwan ahad, kemudian tiada siapapun sesuatu yang setara dengan Allah, yang serupa dengan dia. Ya, apa kata Yesus? Tadi kan saya sudah mengatakan di Yohanes 5:37, kamu tidak pernah mendengar suaranya Bapa, rupanya Bapa pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 1:18, tiada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini perkataan Yesus semua loh. Nah sekarang ketika dikatakan oleh Paulus di Roma
14 nomor 9. Untuk sebab itulah dia mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati atau orang-orang hidup. Ini ajaran siapa nih? Ternyata ajarannya Paulus. Di Roma 10 nomor 9, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan dan sungguh percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Ya memang itu ajaran. Di mana pernah Yesus ngomong gitu, Karut, bahwa percaya aku Tuhan dia akan selamat? Nggak pernah Yesus bilang gitu. Tuhan untuk menyampaikan berita itu, Bang. Ya itu karena Paulus lah yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan berita kabar baik itu. Coba Karut tunjukkan saya ayatnya di mana Yesus mengajarkan itu, Karut. Langsung dibaptis saya kalau ada ajaran Yesus begitu sama Paulus. Silakan. Bukan, kan sekarang gini, Paulus itu kan kita tahu kan bahwa itu adalah satu-satunya rasul yang langsung dipilih Tuhan. Di mana itu? Nah, itu yang dia mau melakukan perjalanan ke Damsyik. Kan ya, kamu punya Bible nggak di situ, Karut? Ada. Punya Bible nggak? Enggak ada ya. Sekarang gini, Tuhan coba dibaca di kisah nanti dulu. Kita lihat ini perjalanan ke Damsyik ini apakah sinkron dengan data atau tidak. Coba dibaca itu kisah para rasul 9 nomor 3 sampai 7. Nomor 7-nya yaitu dan termangulah teman-temannya seperjalanan karena memang mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Perkataan siapa nih? Perkataan Lukas. Ketika Paulus yang memberi kesaksian kepada Ananias setibanya di Damaskus di Damsyik, dia berkata begini, tetapi mereka yang menyertai aku tidak melihat cahaya itu, tetapi suara yang berkata kepadaku, melihat cahaya itu, tapi suara yang berkata kepadaku mereka dengar. Bentar Bang, bentar aku sampaikan dulu nih ya. Iya. Kenapa kami percaya sama ajaran-ajaran Paulus? Karena dia di situ tidak menguntungkan dirinya sendiri. Bukan, salah. Tetapi ajaran Paulus itu mudah. Kenapa itu mudah? Di Yohanes 7 nomor 19 sampai 22 kata Yesus, kalau benar, karena kita ini Karut, ini setidak-tidaknya kamu di sini kan mendapat edukasi. Alhamdulillah. Terima kasih sama Al-Hidayah karena bukan dogma. Kalau di gereja itu doktrin saja yang tidak punya ayat. Jadi dengarkan ketika ada ayat, kamu catat gitu loh. Para rasul, Roma, Efesus, Tesalonika, itu semua adalah surat-surat Paulus yang mengajarkan kasih juga. Percaya kepada Yesus. Siapa bilang itu suratnya Yesus, Karut? Bukan surat itu saya tahu. Bahkan tahun penulisannya Paulus pun saya tahu. Tetapi dengar apapun yang saya mau sampaikan. Itu semua surat menurut Yesus, sunat ya, dengar dulu. Sunat, satu-satu ini kita bahas nih, Karut. Sunat. Yesus, surat di dalam Yohanes 7 nomor 19 sampai 22, apa kata Yesus? Bukankah Musa menetapkan supaya kamu disunat? Sesungguhnya sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Mengapa kamu berusaha membunuh aku, kata Yesus. Jadi memang si Yesus tahu untuk oknum yang tidak mau bersunat harus percaya dia dibunuh. Padahal Al-Quran mengatakan di dalam An-Nisa 157, wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin subbi alakum. Nah itu sebabnya Hidayah menghantui bayang-bayang kalian, sebab kamu percaya Yesus harus terhinakan. Nah sekarang apa kata Paulus kemudian di 1 Korintus 7 nomor 19, hal bersunat atau tidak suka-suka kamu senjala, kata Paulus. Nah di dalam Galatia 5 nomor 2, lagi-lagi aku Paulus berkata kepadamu, kalau kau menyunatkan dirimu, Kristus Yesus sama sekali tidak berguna bagimu. Bang, boleh aku ngomong nggak? Iya, silakan pakai data dong. Pakai data. Ya, ini semua surat-surat Paulus buat jemaat-jemaat yang di Efesus, di Tesalonika, semua ini tulisannya ini firman Tuhan, tidak ada menguntungkan diri. Oh, semua firman Tuhan, bagus. Oke, silakan. Saya catat lagi. Enggak. Bahkan dia meninggalkan, dia itu saudagar kaya loh, ditinggalkan orang tuanya. Dia dari bekas-bekas rampasan dari orang-orang Kristen dulu waktu dia masih bernama Saulus. Semua ini tentang kasih yang diajarkan, percaya kepada Yesus. Nah sekarang aku tanya balik, maaf banget, apa yang abang bandingkan dengan Muhammad? Maaf nih, yang ada kawin nanti setelah di surga, sementara kami nggak ada seperti itu. Karena kamu tidak pernah baca Bible. Enggak, itu nyata, dan aku dengar juga kadang aku masuk ke Oke, gantian dong kalau gitu, karena punya nanti kamu bertanya di sini kan, sementara saya mencabarkan juga ini punya Tuhan, tulisan Paulus itu semua firman Tuhan kami bilang kan. Dengar dulu, Karut, dengar ya. Sekarang kalau kamu mengatakan bahwa firman Yesus itu adalah firman Tuhan,
Aku bacakan Di 2 Korintus. ini contohnya nih. Aku bacakan satu ya. Nih, surat Paulus di jemaat Efesus nih, 1. Efesus 5 ayat 29. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, itu kan kayak gitu ini kan masalah kerendahan hati, berbuat baik, teladani Yesus, kan itu yang diajarkan di sini surat-suratnya semua. Sekarang surat Paulus di 2 Korintus 11 nomor 17 itu firman Tuhan bukan? Bahkan dia rela di penjara gitu loh. Karena 2 Korintus 11 nomor 17 itu firman Tuhan bukan? Mana coba aku baca dulu. Sampai haus aku di Padang nih. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Apa tadi? 2 Korintus 11 nomor 17. Padahal tadi saya sudah 2 Korintus benar 1:11. Kenapa Bang? Mana dia? Siapa itu? Karena repot. Tunggu. Biasa, yang kiri. Nggak usah direpot-repot atuh. Sini kita ngobrol santai lah, diskusi santai. 2 Korintus berapa tadi kata Bang tuh? 2 Korintus. Nggak bisa masuk lagi Bang itu ya? Bisa. Lanjutkan aja. Baca, silakan. 2 Korintus apa tadi Bang? Ingat nggak? 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ya. Ayat 2 Korintus 1 nomor 11. 12 kah 11 kah? Berapa tadi Papa nih? Dia sampai kalian hidayah. 11 kah 12 kah? udah catat Bang. Oke, itu. ya. Oke, sudah. Al-Hidayah sudah hadir. Mana? Halo. Halo Bang. Ada apa sih main repot-repot? Aduh. 2 Korintus 11 nomor 17. 2 Korintus 11 nomor 17 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Saya tanya, itu firman Tuhan yang mana Paulus narasikan sehingga dia berkata-kata bukan firman Tuhan, padahal Karut mengatakan semuanya itu firman Tuhan. Saya tanya, itu Tuhan yang mana berfirman kepada Paulus bahwa dia ngomong bukan firman Tuhan? Bang, dengar, ini artinya ayat ini Kalau diubah lagi itu. dia tidak bermegah diri, tapi dia merendahkan diri. Di sini Paulus. Bukan di sini kita membahas Paulus itu tinggi kah, gede banget gitu loh Kak. Bukan itu yang kita bahas. Kalau dia bilang bukan firman Tuhan, tetapi Karut bilang semua yang ditulisnya itu firman Tuhan gitu loh. Jelas kok di sini bahasa Melayunya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti dia itu berkata bukan menurut firman Tuhan, bukan menurut pewahyuan, melainkan perbuatan-buatan sendiri. Ini perikop di sini Paulus tidak mementingkan diri, itu artinya Bang. Di sini ini perikopnya itu judul temanya itu di situ di Tadi awal-awal saya sudah mencatat. Iya. Tuhan Tritunggal itu perikopnya di mana? Allah menjadi manusia itu perikopnya di mana? Yesus adalah firman menjadi manusia, perikopnya di mana? Dan Yesus adalah Tuhan Kristen di gereja, itu perikopnya di mana? Kalau mau perikop, tidak
ada perikop. Tetapi ketika ada ayat yang sudah tertampul dengan keimanan kita yang dogma itu, maka harus kita mengubah bahasa Melayu menjadi bahasa Korea. Disinilah susahnya kita diskusi. Kok ini di bawah apa itu kok dibilang apa namanya aku Di situ sudah jelas kok. Bukan firman Tuhan katanya itu, kata Paulus. itu merendahkan hati tuh bang. Garot, kita kan di sini bukan diskusi Paulus itu rendah kah atau tinggi kah atau gede banget gitu loh, bukan itu yang kita diskusikan di sini. Diajarkan di sini, itu yang diajarkan di sini. Buktinya kan seperti itu, nggak ada yang seperti yang Bukan, Garot, karena kamu tidak pernah baca. Jadi alhamdulillah, bila kamu berhadapan sama orang-orang Islam, maka kamu disuguhkan dengan ayat yang langsung di depan mata kamu loh gitu. Yang tidak pernah kamu baca dikasih tahu. Tetapi memang ketika ada ayat-ayat yang menampol, maka harus kita bilang pura-pura kita menjadi orang-orang Barat. Begitu. Yang kulit kita itu kemudian walaupun tidak boleh diubah tetap kuning lensat, tetap kita paksakan menjadi kapur barus. Nah ini susahnya kalau diskusi. makanya itu bang, abang ini udah hafal semua ayat-ayat, tapi tidak memahami sia-sia juga. Nah coba bagaimana saya tidak paham? Coba kasih tahu ini host. Enggak. Host, kamu tidak paham ini ayat coba. Aku ini bukan ahli Taurat. Coba. Ini bukan orang teologi. Oke. Tapi aku memahami ajaran-ajaran Kristus itu seperti apa. Silakan Bang Balbo, dilanjutkan itu sebentar. Aku ini bukan ahli Apa yang Taurat. tidak Aku semua isi Alkitab. Enggak, si abang ini kan kamu beruntung. Ya memang iya, aku beruntung juga karena berkat kalian aku jadi Ini kan bahasa Indonesia, Bu. Iya. Jadi aku Cara bersyukur. memahami ketika ada tertulis seperti itu, Bu, gimana cara memahami? Ya kan orang abang kan memahaminya mentah-mentah. Seperti yang tadi yang seperti yang tadi itu contohnya benci orang tua. Itu kan harus benci sama orang tua, enggak seperti itu. Kalau Kan tertulis seperti itu, Bu. iya makanya itu disitulah beda kita. Disitulah beda kita bang. Jelas berbeda, Bu, karena ketika tertulis membenci, Ibu mau ubah. Itu Enggak perbedaannya. mengubah, tapi aku dikasih hikmat sama Tuhan supaya tidak seperti itu. Tapi aku lebih mengutamakan Yesus Untuk tidak jujur. dan bahkan nyawa sendiri. Kalau misalnya nih Bang, ada orang Jangan gitu. bukan, dengar, ada teroris nih datang ke rumahku. Hei, kamu milih siapa? Kamu nyawamu apa kamu memilih Tuhanmu? Ya, aku pasti memilih Tuhanku. Kenapa? Karena aku tahu hidup kekal itu ada. Narasi seperti itu, Bu, tertulis di mana ketika Ibu? Itulah makna di sini bang. Kamu nyawamu sendiri. Jangan melebihi Tuhanmu. Kan itu di situ dikatakan bang. Semua yang kita dapat ini adalah dari Tuhan, adalah titipan. Kan itu intinya, nyawa kita ini juga dititipkan di sini. Contoh sudah jelas yang disampaikan tadi Bang Alidaya. Paulus mengatakan bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Nah, ini 2 Korintus 11 nomor 17 ini kira-kira Ibu mau maknanya bagaimana nih? Nah, ini Gunakan hikmat. ada yang typing nih. Ibu nggak mau Jangan dari Al-Quran. fokus di bawah. Orang sesungguhnya lebih darimu. Kata saya, ini kan sudah dijabarkan oleh Alidaya. Pak Paulus ini jujur di sini, karena perkataannya itu bukan menurut firman Tuhan. Itu bentuk Pak Paulus sendiri, Ibu narasikan apa lagi ini? Itu bentuk kerendahan hati. Hah? Walaupun Bagaimana ketika dia sudah jujur mengatakan perkataanku bukan menurut firman Tuhan, gitu loh. Dia mengatakan dengan tegas di sini. Pak Paulus berkata, bukan menurut firman Tuhan. Itu. intinya gini. Nikmat mana lagi Ibu dustakan? Bukan, intinya gini aja yang aku tahu nih di Alkitab kan. Saya tanya, Ajaran Paulus. nikmat yang mana lagi Ibu dustakan? Ini jelas pernyataan Pak Paulus. Pak Paulus berkata, bukan menurut firman Tuhan. Coba sekarang dibandingin dulu deh.
ajaran Paulus dengan maaf nih Bang, ajaran Paulus dengan ajaran Muhammad sama. kalian. Iya Bang. Tadi saya sudah sampaikan, ajarannya Rasulullah itu sama dengan ajarannya Yesus. Tetapi di sini kamu mencogokan ajarannya Paulus dengan ajarannya Yesus itu karut. Itu seperti kapal layar bisa bertabrak dengan kapal udara. Karena Yesus di Matius 5 nomor 17 dan 18, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Menurut Yesus. Tetapi menurut Paulus di Galatia 6 nomor 11, lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri. Yang terkandung di dalam tulisan-tulisannya itu, yang kebilang firman Tuhan, itu kejujurannya. Dia berkata-kata bukan firman Tuhan. Dia menjerat orang dengan tipu daya. Dia berkata-kata jika kemarahan Allah karena dustanya melimpah. Coba disangka. Ini Bang Ali. Enggak sih, yang aku dapat di sini enggak Apa seperti yang itu ya. ibu bisa sanggap dari narasi Pak Ali Daya menggunakan data? Iya, ini yang di sini aku tanggapinya nggak seperti yang Abang Al Hidayat katakan ya. Di sini adalah surat Paulus ke jemaat tentang bagaimana kita percaya sama Yesus, kasih, merendahkan hati, kasihilah musuhmu, ada juga di sini, semua ada di sini. Masya Allah. Iya. Kalau untuk mengajarkan kasih dan toleransi karut, itu Islam itu lebih mengajarkan itu. Tandanya kasih kami kepada Allah. Setiap apa yang kami pekerjakan itu kami mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang pengasih dan penyayang. Nah kamu sekarang, bagaimana kau menyebut Yesus itu pengasih? Karena tidak sinkron. Ternyata Yesus maha terkutuk. Sebab itulah tidak pernah diucapkan. Halo. Gimana? 2 Korintus 12 ayat 16. ayat 1 nih. Aku harus bermegah. Nih Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, ini tahu. Paulus jelas sudah di sini jujur. Katanya dia sendiri yang melihat, dia sendiri yang bersaksi. Padahal Yesus ini tidak pernah ketemu Paulus. Dan itu penglihatan beda loh. Penglihatan itu beda. Bisa lewat mimpi, bisa lewat apa. Itu cara Tuhan lah bagaimana. Nah, ini lagi yang saya tampol Karol. Ini lagi yang saya tampol ya, dengarkan. Kan bukan melihat, tapi Dengar. Tertulis di Bible kamu, bahkan ini kalau ada kesaksian murtadin odong-odong yang ketika sholat kemudian didatangi Yesus, bahkan ada juga yang melihat Yesus turun sebagai manusia kotor dan berkolor. Ini penampulnya di dalam Markus 13 nomor 21 atau di Matius 24 nomor 23 dan 24. Yesus bilang gini, pada masa itu jika mereka mengatakan lihat dia ada di sini, lihat dia di dalam bilik, lihat Mesias ada di sana di padang gurun, janganlah kamu ke sana, kata Yesus. Aku sudah beri peringatan awal-awal kepada kamu karena iblis pun boleh menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ini lagi yang kamu buktikan di sini. Sekali lagi ditampul sama Bible. Jadi kalau Bible menurut Yesus, setelah dia naik di surga itu menurut Kristen tidak boleh lagi dilihat oleh manusia karena itu Yesus palsu. Itulah, jangan kamu ke sana katanya. Apalagi, boleh lagi Paulus. enggak sih, yang aku lihat sih di sini tentang kerendahan hati ya yang diajarkan ya, tentang ajaran-ajaran Yesus sih yang ada di surat-surat Paulus. Saya tanya, di mana kemudian Yesus mengajarkan bahwa dia mati dan bangkit menjadi Tuhan? Saya tanya. Ada di mana ya ini? Coba kamu carikan di mana ayat Yesus mengatakan, wahai Paulus, aku nanti mati dan bangkit menjadi Tuhan, langsung dibaptis saya, silakan. Kalau masalah itu nanti mungkin yang lebih ahlinya lagi ya, apologet begitu ya. Tidak ada Karo, tidak pernah saya terbaca di Bible yang mengatakan hal demikian itu adalah Paulus.
Ya, Bahkan di Kisah Para Rasul, dengar, di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dan seluruh lidah mengaku, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Dijadikan Tuhan kesan Yesus ini. Sebab itulah Hidayah bising, jangan digituin dong. Sudah dijadikan Tuhan, dihinakan, dikutukkan, kemudian ditelanjangkan, tiba-tiba jadi Tuhan. Padahal dia itu sungguhnya Nabi, utusan Tuhan yang mulia kepada Bani Israel. Bang, dari kelahirannya aja dia udah dibilang Tuhan, Bang. Dari Lukas kelahirannya. 2:11. Lukas 2:11 kan? Iya. Ya udah. Lukas 2 nomor 22 ayat selanjutnya Karut. Di situ Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Itu Tuhan yang mana menerima Tuhan mana? Lukas 2 nomor 22. Setelah genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia. Siapa yang tadi dibawa ini? Yang dia yang lahir sebagai Tuhan. Untuk membawanya menyerahkannya kepada Tuhan. Saya tanya, ini Tuhan mana diserahkan kepada Tuhan mana? Bukan dari waktu Maria juga dipilih Tuhan sebagai Kok lompat-lompat sih Karut? kita kembali lagi enggak? Di sini kan kamu bilang itu dia lahir saja sebagai Tuhan. Ternyata ayat itu di ayat selanjutnya, oleh karena teman Kristen tidak pernah baca Bible, imani saja apa kata pendeta, maka dijelaskan di situ. Di situ ada Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan lain. Ini di Lukas 1 ayat 32 ya. Itu malaikat. Besar, dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan akan menjadi raja. Tidak ada punya di situ Tuhan toh. Tidak ada punya Tuhan di situ. Sudah jelas tadi itu. Lukas 2 nomor 11. Apa kata malaikat? Katanya mereka kata malaikat, padahal ini sejatinya katanya Lukas, bukan kata malaikat. Apa kata si Lukas di situ? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Tetapi dia lupa. Ayat selanjutnya tiba-tiba dia ngomong gini. Setelah genap waktu pentahiran menurut Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini ada Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar atau Tuhan gede sama gede banget gitu loh. Bukan seperti itu, Bang. Gimana? Itu artinya di situ. Ayo kita pura-pura lagi menjadi orang kuya dok. Yuk. Bukan. Ngakonnya sawal makanya yuk datang sepan nama tahu sih. Itu kan diserahkan di bait Allah itu kan. Yang apa katakan itu tadi. Itulah saatnya Yesus memulai setelah dia berumur berapa ya? 30 Karut, tahun. saya tidak tanya dia memulai, mengakhiri, bukan itu yang saya tanya. Ini Tuhan mana, diserahkan kepada Tuhan mana? Ya secara kedagingan. Kedagingan. Yesus itu Kedagingan lagi Karut. Ajaran siapa sih Tuhan punya kedagingan itu Karut? Tidak pernah Yesus mengajarkan Tuhan punya kedagingan. Aku secara manusianya. Iya, tidak pernah juga Yesus bilang Tuhan itu secara manusia, tidak pernah. Ya iya, tapi kan kita dikasih hikmat, Bang. Abang jangan telan. Waduh, kok pakai hikmat? Itu bukan hikmat, tetapi imani saja udah telanjur. Enggak begitu. Kita dikasih hikmat kok. Nah, coba. Enggak aneh. Hikmat siapa yang mengajari kamu kemudian percaya ini Tuhan diserahkan kepada Tuhan? Bagaimana kita menjelaskan hikmat itu? Ada Tuhan kecil diserahkan kepada Tuhan besar, atau Tuhan yang gede diserahkan kepada Tuhan yang gede banget gitu loh, mungkin gitu kan? Itu nanti kita tanyalah ke ahlinya itu ya. Kalau aku sih. Oh, berarti Karut bukan ahlinya, tapi Karut menjawab luar biasa ya. Tapi aku tahu Tuhan itu maunya seperti apa, aku tahu. Nah, maunya Tuhan itu harus dia mati gitu. Hah? Maunya Tuhan itu harus dia mati gitu. Enggak juga, itu adalah manusia. Berarti yang mati itu bukan Tuhan dong. Bukan, Bang. Itu Manusia dong. dosa itu yang menyalibkan Tuhan, Bang. Di mana kamu temukan ayat itu, dosa yang menyalibkan Tuhan? Di mana? Itu masalah kalimat yang Abang putar-putar balik. Bukan putar balik. Di sini kan dari tadi, kalau kamu mencatat, saya ingat-ingat lebih dari 60 ayat saya sudah bacakan. Sementara kamu tinggal datang untuk membingkokkan yang sudah lurus.
Yang bahasa Melayu kamu sudah tafsir datang membawa bahasa Korea atau bahasa Jepang, enggak apa-apa. Enggak. Namun sekarang setidak-tidaknya ketika membangun narasi untuk edukasi kita menggunakan data gitu loh. Iya, itu untuk Sekarang ajaran siapa nih? Tuhan mati nih. Ajaran siapa nih? enggak ada yang mengajarkan itu, tapi dosa manusia itu yang menyalibkan Tuhan. Nah, itu ayatnya di mana? Dosa manusia yang menyalibkan Tuhan di mana? Kalau pada saat itu manusia tidak berdosa, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada. Pakai masa itu Karot. Kalau pakai masa itu gini penampilnya. Bunda Maria itu kan mamanya Yesus. Tidak pernah Bunda Maria satu ayat dalam Bible memanggil anaknya sebagai Tuhan ataupun yang disalibkan. Tidak pernah Maria ngomong gitu. Waktu penyaliban itu, kalau manusia tidak berdosa, kalau langsung percaya pada saat itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada penyaliban. Oke, saya tanya. Kalau kamu ada di tempat ketika penyaliban, kamu membantu Yesus untuk disalibkan, atau kamu berdiam diri saja, ataupun sebaliknya, kamu mau bilang jangan disalib. Mana yang aku tahu pada saat itu kejadiannya seperti apa? Nah sekarang kamu mengatakan pada saat itu. Ya emang iya, pada saat itu kan itu Nah kira-kira kalau kamu ada di tempat, kamu membantu tentara Romawi, atau berdiam saja, atau maunya Yesus tidak disalib, coba pilih yang mana? Ya kalau aku kan karena aku percaya bahwa dia adalah Tuhan Juru Selamat. Nah makanya, maka percaya disuruh salib atau dibantu tidak disalib? Ya dibantu tidak disalib lah, karena aku percaya bahwa berarti kamu sedang membantu bahwa tiada juru selamat. Enggak Itu toh? Enggak seperti itu. Kok enggak seperti itu? Kalau ternyata Yesus tidak disalib, maka Kristen itu tidak punya Tuhan yang menjadi penebus disalib. Enggak pernah, enggak ada. Enggak juga, tapi itu udah nubuatan sih yang harus digenapi ya. Jadi nah coba, ini lagi tertulis di Lukas 24 nomor 45-46. Ada tertulis di kitab para nabi dan mazmur, kata Lukas, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati di hari ketiga. Ini tertulis di mana? Masalah Alkitab kami abang pintar banget, aku memang angkat jempol lah ya. Itu enggak usah ngomong pintar-pintar di sini Karut, bukan kita pintar di sini. Jadi memang aku bahwa sekarang ini Allahu Akbar, Masya Allah. Syukur ya Allah, Engkau membukakan hidayah, petunjuk kepada kami, saudara-saudara yang sudah mu'alaf, karena intinya supaya kami jangan mati dalam keadaan kafir. Iya, ahli Taurat tapi tidak mengerti, tidak menerima Yesus. Jadi memang sudah semakin dekat Israel. Kamu sejak di sini Karut, ketika kamu berusaha menjadi orang Cina, padahal sejatinya kamu tetap kuning langsat, bagaimana kau menarasikan itu menjadi bahasa Korea, padahal itu bahasa Melayu, bahasa kita gitu loh, bahasa Indonesia. Enggak, ini aja, abang kan lebih banyak memahami Alkitab, tinggal ini aja lah. Sekarang yang lebih paham itu antum atau anak? Bukan sebagai abang dijamah sama Tuhan, besok Mau dijamah, apanya dijamah, nggak punya susu, saya mau dijamah. hati tuh Hati, iya dong. Kirain itu. Nggak ada yang mustahil ya. Udah ya, aku nggak, sebenarnya aku nggak mau berdebat begini. Iya, bukan berdebat di sini, diskusi aja. Tetapi kalau Yesus menjamah manusia, itu pasti di Yohanes 5 nomor 24. Kamu harus berpindah dari kegelapan menuju terang. Sekarang gitu, gini Karut. Tinggal dijalanin aja toh. Menurut Yesus, Kristen itu Karut, mohon maaf ya, menurut Yesus ini, Kristen itu pembuat kejahatan Karut. Ayatnya di mana itu? Di Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kata Yesus, dengar dulu, dengar. Saya kasih kamu data lo, dicatat aja. Jadi jangan imani saja kata pendeta, tapi setidaknya kamu punya ilmu sudah penampung kepada pendetamu. Sekarang di Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada saat akhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ingat, orang Yahudi tidak panggil dia Tuhan. Jangan dulu itu, karena belum tertampul nih. Orang Hindu tidak pernah panggil Yesus Tuhan. Buddha tidak panggil Yesus Tuhan. Konghucu tidak juga panggil Yesus Tuhan. Yahudi tidak panggil Yesus Tuhan. Yudaism tidak panggil Yesus Tuhan. Islam juga tidak panggil Yesus Tuhan. Hanya Kristen yang panggil dia Tuhan. Pada masa akhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat dalam namamu, berdoa dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, dan melakukan tanda mukjizat dalam namamu juga. Apa kata Yesus di 23-nya? Pada waktu itulah aku akan datang kepada mereka dan berterus terang, aku tidak pernah mengenal engkau, anehlah dari hadapanku,
kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan di sini? Yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, bernubuat dalam nama Tuhan Yesus, dan bermukjizat menyembuhkan orang-orang sakit di gereja dengan nama Tuhan Yesus. Inilah yang kata Yesus, "Anehlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan." Gitu, saling termenung aja kita, Karot. Minimal kamu di sini, alhamdulillah, sudah saya kasih tahu apa itu Injil dari Nazaret dan apa itu Injil dari firman pendeta di gereja. Kamu pasti dapat bedakan. Wallahu a'lam. Nih aku bacakan satu ayat untuk yang terakhir nih Bang ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam nama Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dah itu aja sih Bang. Abang udah banyak tahu hafal ayat Alkitab kami, tapi Abang tidak Tapi begini Karot, sebelum kamu turun juga, semoga juga kamu dijamah oleh Yesus untuk kemudian mendapat petunjuk kebenaran Islam. Begini ya, benar. Ketika kita mengimani Allah itu yang satu, maka Yesus mengatakan, definisikan dulu siapa itu Allah. Satu-satunya yang benar. Itulah yang ditinggalkan oleh Yesus kepada Bani Israel, supaya mereka mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Ketika kamu mengatakan Yesus adalah inkarnasi Allah, gelepotan. Yesus adalah firman, gelepotan. Yesus adalah 100% kedagingan, gelepotan. Yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi Tuhan saya sama Tuhannya Yesus itu sama. Tetapi Tuhannya Kristen itu adalah Yesus, dan tidak sama kita. Ya, para baca lagi nih. Mana lagi? Efesus ini ya, Efesus 2:15. Efesus 4 ayat 17 nih sampai ini bacanya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, itu. Makanya sebentar, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini Abang Betul. hatinya. Abang Nah, dalam Matius 13 nomor 13 apa kata Yesus, Karot? Dengar dulu Bang. Apa kata Yesus di situ, Karot? Dengar dulu. Mereka mengerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan Iya, itu ajaran. Tetapi puingnya di sini siapa yang Tuhan? Yesus kah atau Allah gitu loh. kamu Jadi kalau mengenal Kristus. Kalau tentang itu, semua para nabi mengajarkan itu. Tetapi si Paulus ini hanya meniru-niru. Udah itu aja. Gini, Karot. Nanti di Efesus itu jadi manusia baru ya Bang ya. Iya. Nanti saya baca. Nanti saya belajar lagi sama kamu. Tapi gini. Apa cuman aku nggak mau aja ini. Oke Bang, aku mau. Oke. Sebelum Ya, itu, jangan lupa masak ya. Jangan lupa masak, nanti suaminya marah, Karot. Udah masak. Udah masak ya. sebelum turun, saya kasih data juga di Matius 22 nomor 37. Kata Yesus kepada Mbak Ruth dan kristen-kristen yang lainnya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Maka gunakan akal ya Bu, ketika membaca, menelaah, memahami makna isi Bible. Jangan diakal-akali, jangan didahulukan iman, lalu perkataan-perkataan yang ada tertulis di dalam Bible Ibu akal-akali. Jangan ya Bu, silakan. Ketika ada kesalahan, timpakan kesalahan itu kepada Pandi. Ketika ada kebenaran yang tersampaikan, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Karot, jadi mohon maaf kalau ada narasi-narasi yang memang tidak merasa nyaman, tetapi intinya dalam diskusi memang begitulah. Pilih hak walau kena murah kata Allah. Anggap aja sih Bang, karena aku tahu orang Abang memang nggak mengerti begitu loh. Iya, anggap sajalah saya ini orang Melayu dan kamu orang Korea, enggak apa-apa lah. Jadi kita tidak nyambung. Tetapi poinnya Karot, Tuhan saya sama Tuhannya Yesus itu sama. Dialah yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.